Ini Bapak Kepala SMP Negeri 1 Medik, Bapak Adri, sekaligus beliau sebagai rekan saya. Perkenalkan, nama saya Puspita Indah Lestari, bekerja di unit SMP Negeri 1 Medik, khususnya Mapal kita. Berikut presentasi saya. Untuk kinerja P3K, sebelum saya menentukan kinerja 5 tahun ke depan, saya menganalisis isu yang ada di sekitar SMP Negeri 1 Medik. Yang pertama, kurangnya minat baca itu terlihat ketika saya berada di kelas. Anak-anak itu lebih suka bermain gadget daripada membaca LKS maupun membaca media yang ada. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran. Anak-anak suka membaca buku bacaan yang monoton tulisan. Yang ketiga, kurangnya ragam model pembelajaran. Hal ini saya temui ketika saya wawancara dengan anak yang mengatakan habis ini pelajaran ibu ini bu, saya ngantuk karena rata-rata selalu menggunakan metode ceramah. Berikutnya, momok atau anggapan bahwa pelajaran IPA, khususnya fisika itu sulit, itu selalu berkembang dari tahun ke tahun. Berikutnya adalah miskonsepsi tentang konsep IPA. Hal ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, ketika kita menimbang tubuh kita, itu yang ditanyakan bukan berapa massa tubuh kita, tapi berapa berat badan kita. Itu salah satu konsep yang salah. Harusnya massa. Kembali ke dari analisis itu, isu yang saya ambil yaitu kurangnya media pembelajaran dan kurangnya ragam model pembelajaran. Hal ini yang membuat anak-anak itu kurang menarik untuk belajar dari pelajaran mata pelajaran apapun. Dari hal itu, saya mengambil kesimpulan untuk mengambil materi yaitu mengoptimalisasikan pembelajaran IPA dengan menggunakan media yang menarik dengan pembelajaran berbasis proyek. Rencana kerja untuk 5 tahun. Yang pertama, membuat media Canva pembelajaran poster, misal dengan menggunakan Canva pada pembelajaran IPA. Yang kedua, membuat media pembelajaran presentasi, Canva ataupun PowerPoint yang lainnya pada pembelajaran IPA. Hal ini saya buat khususnya ketika pembelajaran IPA itu praktek, kami sering mengajak anak-anak untuk berlatih mempresentasikan di depan agar tampilannya lebih menarik, bisa menggunakan media PowerPoint atau media Canva yang lainnya. Yang ketiga, setelah 2 tahun berjalan, saya melengkapi kekurangan media pembelajaran dengan menambah fitur yang lebih baik atau mungkin menambahkan video pembelajaran atau memperbaiki materi yang ada, karena ilmu IPA itu selalu berkembang. Sebagai contohnya, ketika zaman saya sekolah itu masih ada tata surya jumlahnya ada 9, tapi sekarang jumlahnya ada 8. Salah satu alasannya adalah untuk planet Pluto itu daerah edarnya sudah tidak dikatakan sebagai daerah edar planet. Untuk berikutnya, yang keempat adalah membimbing siswa agar menghasilkan media poster atau presentasi dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Hal ini saya terapkan agar ketika setelah mereka mendapatkan apa yang materi dari saya itu bisa dihasilkan produk proyek, seperti misalnya ketika kemarin saya proyeknya adalah membuat tape, mereka bisa menggunakan Canva sebagai labelnya. Yang terakhir adalah mempublikasikan hasil media pembelajaran poster, baik yang saya buat maupun anak-anak buat, agar bisa digunakan oleh khalayak ramai ataupun juga nantinya dapat diperbaiki untuk pembuatan saya berikutnya. Outputnya dari kinerja 5 tahun itu adalah yang pertama poster. Poster dibuat untuk memudahkan anak ketika mempelajari, seperti halnya kemarin saya membuat itu tentang bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan itu banyak mikroorganisme yang sulit dihafalkan oleh anak-anak. Saya membuatnya menggunakan Canva dan menganalogkan kalimat atau kata bioteknologi itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ketika ketan itu dibuat untuk menghasilkan berem, maka menganalogikan dengan kata-kata setan, saka, berem-berem. Anak bisa menghafalnya dengan itu, yang berarti saka setan itu berarti ketan, kemudian saka itu saccharomyces, kemudian berikutnya berem-berem itu adalah menghasilkan berem. Apa yang dihasilkan dari kinerja saya itu insya Allah sudah menyesuaikan dengan
core value yang diajukan oleh pemerintah, salah satunya yaitu poster maupun presentasi itu sudah adaptif, artinya saya sudah menggunakan teknologi IT di dalamnya. Kemudian untuk kolaboratif, dalam pembuatannya saya selalu kerjasama dengan guru mapel yang lainnya, terutama guru mapel IPA, agar ketika dalam pembuatan materinya tidak terjadi miskonsepsi. Berikutnya, untuk tahun yang pertama saya adalah membuat poster penjelasannya. Yang pertama saya akan mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Hal ini saya melakukan agar tentunya tidak semua materi yang harus saya buat Canva atau tidak semua materi yang saya buat poster itu kita kembalikan ke anak, kira-kira anak setelah kita melakukan analisis terhadap anak materi apa yang sulit, baru itu yang akan saya buat. Hal ini setelah dikelompokkan dengan masalah-masalah itu baru saya akan membuatnya. Yang kedua yaitu membuat media pembelajaran Canva yang menarik. Yang pertama adalah mendownload Canva-nya. Alhamdulillah saya sudah juga bergabung dengan Canva Pendidikan sehingga untuk fitur-fiturnya lebih banyak. Yang kedua membuat dan konsultasi dengan rekan guru. Hal inilah yang menunjukkan bahwa saya insya Allah bersikap kolaboratif. Yang ketiga, melakukan pembelajaran IPA yang menyenangkan melalui pembelajaran berbasis proyek. Setelah menggunakan media yang menarik tadi, saya menerapkannya di anak untuk pembelajaran berbasis proyek. Contohnya tadi yaitu pembuatan tape, yang akhirnya nanti anak juga bisa membuat, salah satunya adalah stiker untuk label dari tape tersebut. Yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan menyimpulkan bersama anak, kemudian melaksanakan penilaian dan terus memotivasi atas apa yang dihasilkan oleh anak. Berikutnya, demikian presentasi dari saya. Dengan dipenuhinya media pembelajaran IPA yang menarik melalui pembelajaran pendekatan berbasis proyek ini, maka anak akan belajar dengan aktif, kreatif dan menyenangkan sesuai dengan visi misi Kabupaten Pemalang, yaitu terwujudnya Pemalang yang adil, makmur dan agamis, dan sesuai dengan visi SMP Negeri 1 Belik, yaitu berprestasi, berbudaya dan peduli pelestarian lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Demikian presentasi saya, mohon masukannya agar menambah lebih kesempurnaan dari laporan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, kalau begini belajar selama 5 tahun menggunakan Canva itu baik, tetapi di dalam sains atau IPA itu adalah kontekstualnya lebih juga. Kalau Canva itu belum masuk pada itu. Maka pembelajaran IPA itu sejak dulu ya harus ada metode praktek. Praktek itu ya di laboratorium. Kalau kita mengaji metode praktek yang itu bisa. Kemudian suara ada prakteknya, kemudian getaran ada prakteknya, tidak turut dengan kalau Canva itu kan itu praktek tetapi sifatnya bukan kontekstual. Karena kita hanya bisa mengamati dari gambar. Tapi kalau praktek itu kan kontekstual, anak itu langsung untuk melaksanakan. Nah, pengembangan kegiatan ke sana kita harus kembali kepada materi. Jadi di saintifik itu arahnya pada kontekstual, yang dimaksudkan nah, ke sana tolong untuk bisa menjadi kalau praktek itu anak akan melihat langsung, nyetel, kemudian mengamati langsung, dia akan ya gitu nih. Jadi IPA jojo lari dari situ, itu kok sumber pokoknya itu. Saintifik itu dibuat oleh 2013 adalah mengadopsi dari kegiatan IPA. Yang IPA itu sudah tahun 80 waktu itu, kemudian diadopsi oleh disesuaikan. Boleh kan saya boleh, tapi IPA Menurut saya Bapak, makanya tadi kan itu ada proses pembelajarannya dalam bentuk proyek. Jadi nanti selalu ada proyek itu hanya untuk agar minat bacanya anak itu minat untuk membacanya. Ya. Kemudian tentunya proyeknya. Itu bahkan salah satunya.
Oke, terima kasih. Sudah. Yes. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.